Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai makna fasalihat atau siapa sih wanita yang solehah itu ya. Yang intinya dari penjelasan kemarin dan juga dari hadis yang saya sampaikan kemarin, wanita yang solehah itu adalah yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya, kemudian dia bisa menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, dan menjaga rumah suaminya. Begitu juga dia juga bisa menyenangkan hati suaminya. Sekarang kita lanjut pada syarhul kalimat selanjutnya ya, yaitu nusyuzahunna ya. An-nusyuz, nusyuz itu apa ya? Nusyuz itu adalah at-tarafu' aniz zauj. Dia bangkang ya, bangkang terhadap suami, wa adami ta'atihi, dia tidak mau taat kepada suaminya. Ini dalam Quran disinggung ya, wanita-wanita seperti ini ya. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW yang menyinggung mengenai wanita-wanita atau istri-istri yang tidak mau taat dan membangkang terhadap suaminya, tidak mau dipimpin oleh suaminya. Dan ini termasuk salah satu kategori dosa besar ya, salah satu dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Makanya ini merupakan bekal yang sangat penting ya, terutama bagi seorang wanita ya, agar dia tidak membangkang dan mau taat kepada suaminya. Dan ini juga bekal bagi seorang suami ya, untuk ketika ada istri yang membangkang, tidak mau taat, dia harus ingatkan. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya bacakan hadisnya ya, bagi terutama mengenai wanita-wanita yang suka membangkang, mengingkari ya suaminya atau kebaikan suaminya. Ani bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diperlihatkan neraka kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya itu adalah kaum wanita yang ingkar, yang kufur. Seseorang sahabat bertanya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka ingkar kepada Allah? Apakah mereka itu atau wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka mengkufuri atau mengingkari kebaikan suami mereka. Ya. Jika kamu berbuat kebaikan kepada salah seorang di antara mereka sepanjang tahun, ya, lalu ia melihat satu kesalahan darimu, maka ia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, artinya hadis ini merupakan hadis yang sahih, yang menjadi peringatan buat para wanita, buat para istri untuk tetap ya bersabar di dalam menaati perintah suaminya selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selama perintah itu mampu dikerjakan oleh seorang wanita atau oleh seorang istri.
biasanya banyak ya wanita yang hanya karena punya satu atau dua masalah dengan suaminya, akhirnya dia mengingkari seluruh kebaikan yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya, ya, berupa nafkah, berupa perlindungan, berupa rumah, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka jangan sampai, ya, sampai Nabi SAW katakan di sini mayoritas penduduk neraka. Artinya akan ada banyak sekali, bahkan mayoritas, ya, wanita itu akan terjerumus ke dalam neraka karena faktor ini, faktor tidak mau nurut, tidak mau taat kepada suaminya, ya. Jadi setan itu akan selalu membisikkan, ya, kepada seorang suami atau seorang istri untuk selalu menjadikan masalah kecil itu sebagai masalah besar yang akhirnya nanti ribut dan akhirnya itu cerai, ya. Dari masalah-masalah yang sepele nanti dibesar-besarkan, ya, akhirnya membuat perceraian. Dan dimulai dari istri tidak menghargai suami, kemudian suami juga bersikap semena-mena terhadap istrinya, ya. Akhirnya dari situ setan bisa berhasil memisahkan, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, ya, kalau belum nikah, ya, setan itu selalu berusaha mendekatkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau setelah nikah, ya, setan akan berusaha memisahkan, ya, antara laki-laki dan perempuan yang sudah akad tersebut, ya. Maka bagi seorang wanita sangat penting sekali, ya, ketika sedang ada masalah dengan suami, sedang emosi misalnya, ya, maka penting, ya, baginya untuk bersabar dan mengingat-ingat lagi kebaikan suaminya, ya. Jangan sampai, ya, ini biasanya dalam keadaan emosi, jangan sampai, ya, satu kesalahan yang diperbuat oleh suami menutup 1000 kebaikan yang sudah diperbuat oleh suami kepada istrinya, ya. Dan suami juga harus mengingatkan istri ketika misalnya istrinya tidak mau taat, ya. Ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, ingatkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan suami juga perlu mengingatkan dengan cara-cara yang bijak, dengan kasih sayang dan lain sebagainya, ya. Jangan dengan kekerasan, karena ada kalanya kekerasan itu bukan malah menyadarkan, tapi justru malah semakin merusak hubungan antara suami dan istri, ya. Jadi itu penjelasan mengenai wanita-wanita yang melakukan nusus atau pembangkangan, tidak mau taat kepada seorang suami, ya. Bekal bagi seorang wanita yang hendak mau menikah, siapkan, ya, kesabaran yang ekstra untuk taat kepada suami di dalam hal-hal yang ma'ruf, dan suami juga harus bisa berbuat sebijak mungkin, selembut mungkin terhadap istrinya, agar masalah-masalah yang ada dalam rumah tangganya itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan syariat Islam, ya, sehingga pernikahannya itu langgeng dan bisa bareng-bareng membawa diri dan keluarganya itu masuk surga. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi materi kita. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa, ya, selain dengan tafsir mengenai ayat-ayat nikah ini, juga saya anjurkan kalian bisa membekali diri kalian dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat, terutama masalah pernikahan, sehingga nanti ketika kalian lulus dari MBS kok misalnya sudah membutuhkan untuk menikah karena mungkin dahsyatnya godaan yang ada di luar, ya, pergaulan bebas dan sebagainya, maka kalian sudah punya ilmu untuk melangkah ke jenjang pernikahan.
Ya, mungkin itu dulu dari saya. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.